Sesaat, Raja Dewa mengingat perkataan Ketua Mingxi untuk tidak menyakiti muridnya, yaitu Lata. Mengingat perjanjian itu, ia pun tidak jadi membunuh Lata. Jining bersama Yu'er datang ke sana untuk memberikan kesempatan kepada Muzi agar membawa Lata pergi. Mereka berdua pun bertarung melawan Raja Dewa di sana. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Dongki langsung datang. Bukannya membantu Jining dan Yu'er untuk melawan Raja Dewa, namun justru ia menyerang Yu'er demi membantu Raja Dewa. Jining tentu saja tidak ambil diam. Ia pun menggunakan teknik 1000 pedang untuk menghadapi Dongki. Lalu setelah itu, Dongki mengaktifkan kekuatan jiwa Hundun yang berada di tubuh Yu'er, yang seketika membuat Yu'er langsung berubah. Ternyata sedari awal, Dongki hanya berpura-pura saja. Ia sengaja di pihak Raja Dewa supaya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jiwa Hundun di tubuh Yu'er. Dan setelah berhasil melakukannya, ia pun berencana melawan Raja Dewa. Yu'er yang kini sudah bisa mengendalikan kekuatannya tersebut lalu bersama-sama untuk melawan. Di sana, mereka bertiga berhasil memojokkan Raja Dewa hingga tak bisa melawan. Namun sayang, Raja Dewa berlaku curang. Ia pun menculik tubuh Nanjun dan hendak menghancurkannya. Nanjun. Yu'er lalu menghampirinya karena Dongki terlihat sangat bersedih. Dongki menjawab ia tidak terlalu bersedih, karena bagaimanapun juga setiap orang pasti akan mati. Begitu juga dengan para dewa sepertinya. Ia pun tidak ingin memaksa lagi untuk menghidupkan Nanjun kembali. Dan masalah ini secara perlahan pasti bisa ia terima dengan lapang dada. 放心吧。 Singkatnya, saat di sekolah, Jining mendapatkan kabar kalau Julian telah menghilang di hari pernikahannya dengan Jinong. Ditambah lagi, mereka juga tidak pernah mengetahui kondisi Julian beserta Jinong saat ini. Mereka khawatir terjadi sesuatu hal kepada Julian. Jining yang mendengarkan hal tersebut mengajak mereka berdua untuk mencari Julian. 这才是我认识的纪年。
事不宜迟。 Sementara di tempat lain, Dongki memberikan sebuah informasi yang sangat besar. Di saat ia menghampiri Raja Dewa tadi, ia sekilas seperti melihat Ketua Mingxi, pemilik sekolah Heibai, sedang bertemu dengan Raja Dewa. Namun ia belum bisa memastikannya apakah benar itu Ketua Mingxi atau bukan. Yu'er menjawab bisa saja apa yang ia lihat itu memang benar, karena satu-satunya orang yang berkuasa di sekolah adalah Ketua Mingxi. Ditambah lagi, Guru Chan, mata-mata Raja Dewa, telah tewas. Namun tetap saja, Raja Dewa masih bisa mengetahui segala informasi dari sekolah Heibai. Untuk membuktikannya, ia berencana kembali ke sekolah dan mencari tahu kebenaran tersebut. Lalu saat di sekolah, Yu'er mengikuti Ketua Mingxi dari belakang untuk mengetahui apa yang sedang diperbuat olehnya. Sesaat, Yu'er mencoba merasakan aura jiwa Hundun di tubuh Ketua Mingxi. Namun sayang, Mingxi telah lebih dulu mengetahui keberadaannya, yang membuat ia telah mengantisipasi dan menyembunyikan aura jiwa Hundun di tubuhnya. Lalu setelah itu ia kembali dan tiba-tiba semua murid menghadangi jalannya karena Yu'er dianggap sebagai mata-mata Raja Dewa yang memiliki jiwa Hundun di tubuhnya. Oleh karena itu, mereka semua merasa tidak sudi Yu'er berada di sekolah dan berencana untuk membunuhnya di tempat. Tak lama kemudian, Jining datang tepat waktu. Di sana ia menjelaskan, Yu'er bersama dirinya mati-matian melawan Raja Dewa hingga terluka. Tapi mereka semua dengan seenaknya menuduh Yu'er sebagai mata-mata Raja Dewa. Ia bersama Yu'er yang berkorban melawan Raja Dewa, sedangkan semua murid malah santai-santainya di sekolah tanpa membantu sama sekali. Seharusnya mereka semua sadar diri dan berterima kasih, bukannya berbuat seperti ini. Karena kesal dengan tindakan semua murid, Jining berkata mulai sekarang ia tidak akan lagi mau membantu sekolah Heibai. Secepatnya ia bersama Yu'er akan meninggalkan sekolah. 我不允许任何人伤他分毫。 Alhasil karena hal itu, semua murid dipanggil ke aula dan dimarahi oleh Guru Feng karena mereka bertindak seenaknya. Ia menjelaskan kalau bukan karena Jining dan kawan-kawan, tidak mungkin sekolah Heibai akan baik-baik saja. Kalau sampai Jining pergi, siapa lagi yang akan membantu sekolah untuk melawan Raja Dewa? Mendengarkan hal tersebut, semua murid langsung terdiam. Ketua Mingxi mengatakan, meskipun Yu'er memiliki jiwa Hundun, namun ia tetap murid sekolah Heibai. Saat ini, semua murid dipinta untuk mencari dan membujuk Jining bersama Yu'er supaya tidak meninggalkan sekolah. Apabila gagal, mereka semua akan menerima hukuman berat. Setelah itu, beberapa murid telah diutus untuk mencari Jining dan Yu'er. Sementara para guru sedang menunggu di pintu masuk sekolah, menunggu kepulangan Jining beserta Yu'er. Namun setelah menunggu lama, batang hidung mereka belum saja kelihatan, yang membuat para guru menjadi khawatir. Ternyata saat ini mereka berdua sedang diserang oleh pasukan Raja Dewa. Dengan kondisi terluka, mereka pun berusaha untuk melawan dan kabur dari sana. Sementara itu, kepala sekolah menyadari akan bahaya yang menimpa Yu'er. Takut terjadi yang tidak diinginkan, Muzi bersama Lata hendak pergi keluar. Namun kepala sekolah menahan mereka, karena musuh di luar sana lebih hebat dari mereka. Lata menjawab, kepala sekolah tenang saja. Ia bersama Muzi akan baik-baik saja, karena hanya mereka yang sudah berpengalaman
melawan pasukan ataupun Raja Dewa sekalipun. 好，走。 Kembali ke Jining, ia bertemu dengan Jinong yang telah dirasuki oleh Raja Dewa. Di sana Raja Dewa sangat menyayangkan kemampuan Jining apabila ia tidak bersekutu dengannya. Apabila Jining bersekutu dengannya, maka ia akan membuat Jining jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun syaratnya, Jining harus menaklukkan dunia bersamanya. Jining menjawab, ia bisa saja bersekutu dengannya, namun Raja Dewa harus memberikan keamanan untuk semua orang di dunia. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh Raja Dewa, karena ia ingin semua orang menjadi musnah tanpa tersisa. Mendengarkan jawabannya, Jining tidak sudi untuk bersekutu dengannya. Di saat mereka hampir saja bertarung, Lata dan Muzi datang tepat waktu dan membawa Jining beserta Yu'er kabur dari sana. 既然如此，就休怪我无情。 Setelah itu, Ketua Mingxi menghampiri Raja Dewa untuk memperingatinya. Jangan terlalu banyak bermain dengan murid-murid sekolah. Mereka harus tetap menjalankan misi yang sudah direncanakan. Misi mereka saat ini jauh lebih penting, yaitu mencari benih yang pernah diturunkan oleh Dewa Nuwa ke bumi. Ia merasakan benih tersebut semakin lama, kekuatannya semakin besar. Namun, benih tersebut belum menyadari akan kekuatannya. Ia curiga di antara Jining, Muzi, dan Lata merupakan salah satu dari benih Dewa Nuwa. Untuk membuktikan kebenaran itu, Ketua Mingxi akan menyelidikinya lebih lanjut. Raja Dewa menyerahkan semua urusan itu kepadanya. 就藏在珍宝阁之中。 Sementara di tempat lain, Julian sedang memainkan lagu dari alat kecapi miliknya. Jinong mengajaknya kembali, namun ditolak oleh Julian sambil berkata kalau ia ingin menghabiskan waktunya di sana. Melihatnya keras kepala, Jinong memerintahkan Mo Chen bersama pasukannya untuk menjaga keamanan Julian. Tidak hanya itu, ia juga memberikan sebuah gelang pelacak yang tidak bisa dilepas dari tangan Julian, yang berguna kemanapun Julian pergi, ia akan tetap tahu keberadaannya. Setelah ia pergi, Mo Chen sangat geram kepada Julian, bahkan ia sangat ingin membunuhnya. Karena kehadirannya itu, Jinong sampai lupa akan misinya untuk membangkitkan kembali suku Xiaoyan. Julian menjawab, semuanya ini bukan kemauannya. Ia juga sangat ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesaat ia meminta satu permohonan, suruh pasukan di sana pergi dan tinggalkan ia sendirian. Ia berjanji akan pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Masalah gelang pelacak di tangannya, ia sendiri yang akan mengurusnya kelak. Mo Chen menyetujui permintaannya dan pergi meninggalkannya sendirian. Siapa sangka Julian sengaja melakukan itu karena ia ingin mengirim informasi kepada teman-temannya di sekolah menggunakan burung musik. Lukman bersama Bunga melihat terdapat burung musik di langit yang bertuliskan kalau Raja Dewa adalah Jinong. Dan Jinong saat ini masih dikendalikan oleh Raja Dewa. Sontak mereka pun terkejut karena berpikir Jinong tidak akan dirasuki oleh Raja Dewa lagi. Sementara itu, mereka berempat berencana pergi meninggalkan sekolah untuk mencari tahu mengenai keberadaan Julian. 黑白雪公在，赶紧跑吧！ Saat di perjalanan, mereka justru tak sengaja membaca sebuah informasi tulisan dari Julian yang mengabarkan kalau Jinong masih dikendalikan oleh Raja Dewa. Merasa Julian dalam bahaya, mereka berempat pun sesegera mungkin mencari keberadaannya. Namun sayang di perjalanan, tiba-tiba tanah yang mereka pijaki terbelah menjadi dua. Apabila mereka terjatuh, maka tubuh mereka akan hangus terbakar. Ternyata itu ulah dari Raja Dewa yang sengaja membuat mereka berempat celaka untuk mengancam Julian karena sudah membeberkan rahasia mengenai ia masih berada di tubuh Jinong.